Bagian yang paling gue tunggu-tunggu nih, yaitu naikin mesinnya si Jamel. Kita akan lihat ya, dia bagaimana nyalanya ya, apakah bisa nyala atau meledak. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini gue lagi seneng banget karena si Jamel udah mulai bangkit. Kalian bisa lihat Jamel ada di belakang gue. Kalau sebelumnya kalian lihat Jamel tuh porak-poranda bercerai-berai, kepalanya ada di mana, kakinya ada di mana, tankinya ada di mana ya kan. Nah sekarang dia udah mulai menyatu guys. Dan di video kali ini gue mau sedikit santai guys buat ceritain gimana sih proses gue ngerakit Jamel kemarin. Nah, yang pertama gue lakuin itu gue masih sedikit selesain urusan yang ada di mesin, yaitu gue cabut jalur RPM sama cabut gear plastik yang ada di sebelah kanan, karena nanti pas saat balap itu Jamel udah nggak pakai speedometer guys. Kemudian karena oli sampingnya nanti akan nyatu langsung dicampur ke bagian tangki, jadi pompa oli sampingnya gue cabut juga. Dan biar nggak terjadi kebocoran oli, itu jalur-jalurnya lubangnya itu gue tutup pakai lem porting. Nah guys, setelah gue selesai urusan mesin itu gue kesampingin dulu, gue lari ke bagian depan yaitu pemasangan komstir. Nah di komstir ini kan ada pelor-pelor, nah itu gue cuci bersih pakai bensin karena masih banyak bekas dari gris-gris yang lama. Begitu juga di rumah pelornya guys, itu gue bersihin semua. Terus gue pastiin juga kalau rumah pelornya ini nggak aus, masih bisa dipakai. Dan setelah selesai dibersihin, gue kasih gris lagi yang baru. Habis itu gue pasang deh komstirnya. Nah guys, gue sempat sedikit bingung saat gue mau pasang segitiga atas, karena di situ gue punya dua opsi, yaitu segitiga bawah Ninja R sama segitiga Ninja SS yang pernah gue beli. Cuman pada akhirnya gue putusin untuk pakai segitiganya Ninja R, karena nanti varian stangnya akan lebih banyak yang bisa disesuaikan dengan kenyamanan si pembalap. Dan karena segitiga Ninja R gue ini udah kusam, jadi akhirnya gue putusin untuk gue cat, udah buat gue repaint lagi. Cuman karena pada saat itu tuh gue udah malam ya ngerjainnya, udah kondisi udah malam, udah mataharinya udah nggak ada. Jadi untuk proses pengeringan catnya itu gue pakai kipas angin guys. Jadi gue tempelin di depan kipas angin biar kering. Nah sambil gue nunggu kering, gue cek juga akhirnya biar nggak ada yang kelewat lagi perintilan-perintilan lainnya yang memang harus gue cat karena mungkin udah kusam. Ada beberapa akhirnya gue ikut cat biar gue nunggu keringnya tuh barengan. Nah sambil gue nunggu kering, gue pasang shock dulu bagian depan. Seperti pada umumnya lah pemasangan shock bagian depan. Agak mau gue. Setelah itu gue baru masuk ke pemasangan perintilan-perintilan yang tadi udah gue keringin, tadi udah gue repaint. Biasalah. Kita tuh belajar dari kesalahan. Jadi ini bakal gue inget seumur hidup nih. Keren-keren gue gini nih.
Ini harusnya didorong gini nih bisa masuk. Ini kan karet ya. Kenapa dia melawan? Ini terputus lagi. Lihat sih. Ini berkarat-karat bisa berjam-jam nih. Karena ternyata gue salah perkiraan. Yang tadinya gue pikir tuh pemasangan ngerakit motor kayak gitu bisa selesai di 1 hari. Ternyata enggak, karena ada aja sesuatu yang gue lupa ya, kayak tadilah ngecat gitu yang lupa, yang lumayan makan waktu karena harus nunggu kering. Jadi pada akhirnya gue putusin gue selesai di hari itu dan gue lanjutin di hari kedua. Lanjut ke hari kedua, gue mulai dengan ngecek dan ngelepas bosing-bosing yang ada di arm sama di unit track guys. Seharusnya proses ini gue lakuin di hari pertama, cuman waktu itu gue belum beli spare partnya, jadilah gue selesaiin di hari kedua ini. Mana sih? Dia sudah keluar nih, tahu udah nggak bisa. Nah setelah gue cek, bosing yang ada di unit track itu udah cukup rusak, memang harus diganti. Tapi yang di arm ini sebenarnya masih layak pakai guys. Cuman karena gue udah beli spare partnya dan udah nanggung juga, biar lebih yakin juga, akhirnya gue ganti semuanya dengan yang baru. Nah lagi-lagi gue kelupaan nih, karena ternyata unit track gue harus di repaint karena catnya banyak yang kelupas gitu. Akhirnya gue repaint saat itu juga. Sambil gue nunggu kering repaintan unit track, gue ngerapihin dan ngebersihin bagian kaliper depan dan belakang. Gue bersihin, gue bongkar sampai ke piston-pistonnya guys, biar nanti kerjanya tuh lebih maksimal lagi. Nah guys, setelah selesai ngebersihin kaliper, gue mulai proses pemasangan swing arm. Nah setelah dipasang ternyata bagian belakang ini lebih berat daripada bagian depan. Jadi bagian depan ini udah nggak ketunjang sama si pedoknya ini. Akhirnya gue putusin untuk masang ban bagian depan dulu. Lihat colokan gearboxnya harus tepat sama colokan yang di shock, yang di bottom.
Di gearbox ada gini. Terus di bottom ada yang satu. Amazing me. Setelah ban bagian depan udah kepasang, gue bisa lanjut lagi ke bagian belakang, yaitu pemasangan shock breaker belakang sama unit track yang tadi udah gue selesai cat. Nah, untuk shock breaker sebenarnya yang lama ini udah kurang maksimal saat nanti dipakai di area balap, guys. Tapi gue pikir biar si Jamelnya ini bisa berdiri dulu, jadilah gue pakai yang ini karena yang baru itu masih inden, guys. Jadi gue masih proses menunggu. Habis itu gue pasang unit tracknya juga, dan setelah kepasang shock breakernya gue pasang ban bagian belakang. Nah, untuk pemasangan ban belakang ini sama seperti pada umumnya, cuman memang gua mengalami sedikit kesulitan, cuman akhirnya bisa terselesaikan dan terpasang dengan baik, guys. Oh ya, untuk bagian kaliper ini memang sengaja belum gue pasang karena ada part yang memang harus gue ganti, guys, dan harus gue beli dulu partnya. Seperti itu. Lanjut ke bagian yang paling gue tunggu-tunggu nih, yaitu naikin mesinnya si Jamel, guys. Cuman karena mesinnya ini berat banget ya, sebonggol-bonggol gitu, dan pastinya lebih berat dari berat badan gue sendiri, akhirnya gue meminta bantuan dari Koko Daniel. Koko Daniel ngebantu gue buat naikin mesinnya si Jamel ke rangka. Cuma memang kita ada ngalamin kesulitan sedikit karena waktu itu kita salah masang gitu loh, karena ada part yang harusnya belakangan dipasang tapi udah duluan gue pasang, jadi di situ ngeganggu si mesinnya ini naik ke sasisnya itu. Setelah kita pasang mesinnya, baru gue mulai ke pemasangan step underbone, guys.
Thunderbolt ini gue pakai punya Bipro, cuman itu belum di setting. Gue masih harus disesuaikan sama si nanti pembalapnya ya kan, posisi riding pembalapnya gitu. Jadi gue pasang aja seadanya dulu. Gue lanjut masang ke radiator ya, seperti pemasangan pada umumnya lah. Masang radiator, karena radiatornya masih bagus, jadi gue belum ganti radiatornya guys. Udah, setelah pemasangan radiator, gue lanjut masang ke body dan tangki. Cuman bodinya baru gue pasang bagian buntut, jok sama tangki. Nah, sebenarnya kan masih ada body yang buat di samping itu kan, yang dulu tuh buat tempat tampungan oli. Cuman itu gue lagi bingung cara pemasangannya gimana, karena seharusnya itu kuncinya itu nempelnya ke step penumpang itu, footstep penumpang. Nah, cuman karena udah dicopot ya, karena nggak ada footstep boncengan lagi, jadi bodinya itu belum bisa kepasang yang samping, jadi masih botak seperti itu. Nah guys, setelah gue selesai proses pemasangannya si Jamel, kayaknya PR gue udah tinggal dikit sih, tinggal pemasangan kaliper, terus tang, terus shock breaker harus ganti yang baru, sama ini sampai lupa gue tadi apa namanya, knalpot guys. Knalpot nanti gue pakai ori di Bobok, nanti gue akan ajak kalian main-main ke tempat bobokan knalpot di daerah Depok ya nanti tapi sabar. Terus juga jalur pengapiannya sama apa ya, udah paling setting kayak gitu aja. Cuma nanti akan gue skip videonya itu, jadi akan gue unjukin lagi ke kalian videonya saat nanti Jamel udah bisa dites. Right, kita akan lihat ya dia bagaimana nyalanya ya, apakah bisa nyala atau meledak. Thank you banget buat teman-teman yang udah support terus channel YouTube gue. Jangan lupa di like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa di follow Instagram Melsa Amalia, TikTok Melsa Amalia juga. Oke, thank you semua, bye bye.